Shalom, salam damai sejahtera untuk kita sekaliannya. Berjumpa kembali dalam program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat-sehat saja, meski di tengah-tengah pandemik dan tekanan-tekanan serta rasa takut yang mungkin menyerang kita. Tetapi dalam masa-masa seperti ini, mari kita lakukan seperti yang Daud lakukan pada waktu Ziklag, tempat mereka terbakar oleh musuh, dijarah istri, anak-anak, serta harta-harta mereka. Lalu Daud akan dilempari oleh pengikutnya dengan batu. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan sekali, membuat Daud harus mengambil keputusan yang terbaik, yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jika Daud mengalami hal yang sama, tekanan-tekanan dalam jiwanya, dan dia mengambil keputusan yang terbaik, yaitu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, maka kita juga dapat melakukannya. Amin. Kita kembali pada topik hari ini, yaitu 3M Kerajaan Allah. Saya sebutkan demikian karena kita akan baca dari Markus 4 ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Dalam perikop yang singkat ini, Yesus menggambarkan bahwa kerajaan sorga itu, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Perhatikan, orang menabur benih di tanah. Jadi ada orangnya, ada pekerjaannya, dan ada wadahnya, serta ada objeknya. Di sini orang yang menabur benih di tanah ini adalah proses pertama, yaitu menabur. Jadi M yang pertama adalah menabur. Sebelum menabur, pastinya orang ini punya tujuan. Orang ini punya harapan. Kemudian orang ini tentu pasti ingin melakukannya, yaitu menabur. Dan kemudian orang ini punya bahannya untuk ditabur, yaitu benih. Dan punya wadahnya, yaitu tanah. Jadi kerajaan sorga itu tentunya kalau menurut perikop ini terarah, teratur, sistematis, dan dapat dipikirkan, dapat dijangkau oleh pikiran kita. Lalu pada ayat yang ke-27, pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Musim yang kedua adalah merawat, hingga benih itu bertumbuh menjadi tunas, kemudian semakin tinggi dan siap untuk berbuah. Di mana ada prosesnya di sini, buah itu mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Si penabur yang sudah menaburkan, dia menikmati istirahat dengan baik, dia menikmati juga siang hari, dia bangun untuk aktivitas berikutnya, dan kemudian dia tidak tahu bagaimana benih itu bertumbuh sedemikian. Inilah misterinya, bahwa kerajaan sorga itu ada bagian Allah yang dilakukannya, dan ada bagian kita sebagai penabur. Dan proses yang ketiga adalah apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit,
sebab musim menuai sudah tiba. Jadi dari awal, pertengahan hingga akhir seluruh proses, si penabur, si perawat, si penuai itu melakukan sesuatu, bekerja. Saudara, Tuhan sudah melakukan bagiannya. Sejak lama Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya. Sekarang bagian kita adalah menabur, merawat, dan menuai. Betapa berharganya bagian kita, saudara. Kita diberi waktu oleh Tuhan untuk memulai, menengahi, mengakhiri pekerjaan, dan menjadi bagian di dalam kerajaan surga itu. Saudara, dari sini saya temukan sesuatu pengertian yang baru, bahwa kerajaan surga itu jelas. Kerajaan surga itu memang misteri, tetapi sudah ditentukan bagian-bagian kita untuk kita lakukan. Dan kemudian ketika saatnya tiba, si penabur akan menuai, si perawat akan menuai, si penuai juga harus menyabit, mengayunkan sabitnya. Jadi saudara, kerajaan surga itu aktif, tidak ada yang pasif, tidak ada yang menunggu. Walaupun memang di malam hari si penabur tidur, kemudian di siang hari dia tetap bangun, saudara. Dia lakukan juga. Dia tidak menunggu saja, tapi dia berharap. Saudara, apa yang kita lakukan dalam menabur, merawat, dan dalam menuai? Pertama-tama adalah doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat untuk orang-orang yang kita tabur benih. Benih firman, benih kerajaan Allah. Dan mari kita merawatinya dengan apa, saudara? Kita boleh mengunjungi, kita boleh menyampaikan kabar kepada mereka, baik langsung maupun melalui media. Memang saat ini kita social distance dan physical distance, tapi waktunya akan datang kita dapat menemui orang-orang yang kita layani. Kemudian pada akhirnya mereka akan kita tuai, dan kemudian juga akan melakukan yang sama, menabur, merawat, menuai. Menabur, merawat, menuai. Kerajaan surga bukan soal perkataan, tapi soal kuasa dan soal menabur, merawat, dan menuai. Bapa, kami percaya pengertian baru hari ini tentang kerajaan surga dari Yesus kepada kami sudah kami terima. Semua kami akan aktif dan proaktif untuk menabur, merawat, menuai dalam kerajaan surga. Benih firman yang kami tabur dalam doa, benih firman yang kami tabur dalam keramahan, dalam perbuatan kami, dalam perbuatan baik kami percaya itu akan menggambarkan bagi tiap-tiap orang tentang kerajaan surga yang penuh misteri, tapi dapat dipelajari, dapat dilakukan, dan dapat dibagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, berkati pelajaran pada hari ini. Biar kami juga setelah pulang dari sini atau mendengarkan program ini, kami boleh membuka Alkitab, membaca kembali, dan menemukan pencerahan baru yang datangnya daripada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Amin.